Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bagian yang dijelaskan dari modul di bab yang pertama. Pembahasan kita di pertemuan ini adalah mengenai tipe data, kemudian constraint, membuat tabel. Nah, ini beberapa bagian yang akan kita bahas di kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pembahasan materinya, kita lakukan pertama-tama adalah login ke aplikasi yang sudah terinstal di masing-masing PC atau laptop Anda. Ya, untuk aktivitas login, silakan jalankan aplikasi SQL Developer 3.0. Kemudian setelah tampil, kita login dengan cara mengklik tombol plus yang ada di sebelah kiri dari connection name atas nama NIM masing-masing. Di sini kita klik, kemudian akan tampil layar input yang meminta kita untuk memasukkan username dan password. Oke, jadi setelah kita klik pada bagian ini, kemudian ada input untuk username dan password. Silakan tuliskan username-nya, kemudian password-nya. Username sesuai dengan yang sudah kita masukkan kemarin. Kemudian password-nya ingat masalah penunggaan karakter huruf besar dan huruf kecil. Kemudian klik OK. Nah, lalu dari halaman yang muncul untuk input area, ketikkan perintah show user untuk memastikan bahwa kita menggunakan user yang benar. Nah, di sini sudah tertera bahwa user yang kita gunakan adalah user Unama Jambi, sesuai dengan yang kita buat, sesuai dengan yang masing-masing kalian buat. Oke, dari sini baru kita akan bahas materi untuk perkuliahan kita kali ini. Saya akan jelaskan beberapa hal yang mengenai. Yang pertama yang perlu diketahui adalah tentang tipe data. Tipe data yang digunakan sebenarnya sama dengan beberapa tipe data yang ada yang pernah dipelajari misalnya dalam DBMS yang lain seperti MySQL. Antara lain ada tipe data char, ada varchar, ada varchar 2, long row, date, number, dan lain-lain. Nah, penjelasan rinci dari tiap-tiap tipe data bisa dibaca dari modul yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui juga bahwa dalam membuat tabel itu perlu dipahami tentang pemakaian constraint. Nah, constraint ini sendiri antara lain ada primary key. Primary key ya merupakan sebuah kolom yang unik yang kita tempatkan di dalam sebuah tabel untuk mengidentifikasi setiap record yang ada di dalam tabel. Kemudian not null, ini merupakan kolom yang sifatnya wajib diisi, artinya tidak boleh dikosongkan. Unique, ini merupakan kolom yang kita jadikan dalam pendataan yang nilainya harus memiliki keunikan tersendiri. Lalu ada check untuk pengecekan terhadap kondisi-kondisi yang kita inginkan. Lalu ada foreign key sebagai relasi antar tabel. Penjelasan ini juga bisa dibaca dari modul yang saya berikan. Kemudian di dalam aplikasi Oracle yang kita gunakan, kelima concern ini ditandai dengan penggunaan kode. Jadi ada kode yang dipakai, misalnya primary key itu ditandai dengan kode P, not null itu ditandai dengan C, unique ditandai dengan U, kemudian constraint check itu ditandai dengan C, lalu ada foreign key ditandai dengan R. Baik, pertama-tama untuk membuat tabel tentunya yang perlu dipahami adalah sintaks atau formula dasarnya. Nah, format dasar dalam membuat tabel antara lain perintahnya adalah create table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya,
lalu tuliskan fieldnya apa, tipe datanya apa, berapa lebarnya, lalu constraint yang digunakan. Yang perlu diingat bahwa dalam penulisan nama tabel ataupun nama field tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus dan tidak boleh juga menggunakan spasi. Jadi harus ditulis rapat, kemudian tidak maksimal menggunakan 30 karakter. Contoh untuk tabel mahasiswa misalnya. Tabel mahasiswa ya, NIM, kita lihat di sana tabel mahasiswa dengan tipe data antara lain kolomnya NIM, tipe datanya number dengan lebar 10 misalnya. Kemudian nama ya, tipe datanya varchar, lebarnya 20. Lalu tanggal lahir, tipe datanya date. Nah, kemudian kita kombinasikan, kita gabungkan ke dalam perintah create table, kemudian tabel mahasiswa, lalu tuliskan mulai dari nama kolom, tipe data, serta lebarnya. Nah, setelah Anda login ke dalam aplikasi, tinggal tuliskan perintahnya seperti di depan, seperti yang terlihat di layar. Kemudian kita eksekusi. Hasilnya akan terlihat di bagian bawah, table mahasiswa created. Itu artinya tabel yang kita buat dengan nama tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Nah, untuk memastikan apakah tabel tersebut ada, ya, kita bisa mengetikkan perintah desk mahasiswa, nama tabelnya, kemudian diklik tombol untuk run-nya. Kita lihat hasilnya tertera seperti di bawah. Ada deskripsinya, ada nama kolomnya, kemudian ada tipe data dan lebar. Kemudian hal-hal lain yang kita bahas, bagaimana kalau misalnya kita lakukan perubahan pada tabel, misalnya menambahkan kolom. Nah, perintahnya bukan lagi create table tapi alter table. Jadi tuliskan misalnya kita menambahkan kolom telepon, jenis kelamin dan alamat misalnya. Jadi penulisannya add ya, alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, add kolomnya apa ya, telepon, tipe datanya, lebar datanya, kemudian jenis kelamin, lalu alamat. Kemudian setelah dieksekusi, kita akan lihat hasilnya. Di sini tertera tabel mahasiswa altered. Itu artinya struktur dari tabel mahasiswa sudah berhasil kita ubah dengan menambahkan 3 kolom ini. Kemudian perubahan yang lain, selain menambahkan kolom, kita juga bisa melakukan perubahan pada tipe data atau pada lebar datanya. Misalnya pada kolom alamat tadi kita ganti tipe datanya menjadi varchar 2, kemudian lebarnya 100. Nah, hasilnya juga akan terlihat di sini ya, tabel mahasiswa altered. Ya, berarti tabelnya sudah berhasil kita ubah. Kemudian selain mengganti tipe data, kita juga bisa mengganti nama kolomnya. Misalnya di sini tadi kita tertulis nama kolomnya adalah nama. Nah, kita ubah menjadi nama lengkap. Maka perintahnya rename column, kemudian nama kolomnya nama to nama lengkap. Jadi kita ubah dari kolom nama menjadi nama lengkap. Lalu selanjutnya, selain mengganti, bisa juga misalnya menghapus. Misalnya ada kolom yang sudah tidak kita gunakan, kita hapus dengan perintah sama, diawali dengan perintah alter table, kemudian diikuti dengan drop column, tuliskan nama kolomnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya terlihat di sini tabel mahasiswa alter. Nah, ini beberapa perintah dasar yang terkait dengan bagaimana kita merubah struktur di dalam sebuah tabel. Nah, untuk melihat hasil akhirnya, kita bisa jalankan perintah dash ya, seperti tadi. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, pada strukturnya sudah tertera, kita sekarang punya ada 5 kolom, kemudian dengan tipe data dan lebar seperti yang terlihat di layar.